Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam persaudaraan, Esa Trate Jaya. Baik, saudaraku, selamat datang, kita ketemu lagi di channel Humas Esa Trate Pusat yang tetap komitmen menyampaikan yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Dan malam hari ini kita kembali ngobrol dengan Kang Mas Bagus Rizky Dinarwan, Wakil Ketua 5 Bidang Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Mas Purpo. Nggak bosan-bosan ya kita ngobrol demi untuk menjalin sesuatu yang lebih baik tentunya untuk kita dan juga untuk Esa Trate secara umum. Amin. Nggih, Kang Mas, kita saat ini kan sudah berada di era digitalisasi, nggih. Yang mana sebagian kalangan menyebutnya era 4.0 kan begitu. Yang mana segala sesuatunya sudah yang terjadi hari ini di pusat bisa langsung diakses sampai ke rayon. Ya. Apa yang terjadi saat ini di Madiun sudah bisa disimak saudara-saudara kita yang ada di Papua. Nah, ini kan salah satu dampak akibat era digital ini tadi. Tentunya ini kan juga ada yang baik, ada dampak yang tidak begitu baik pula bagi Esa Trate. Pripun ya, Mas? Jadi di era sekarang ini, era informasi, memang tidak bisa dipungkiri bahwa informasi itu bergerak cepat. Betul. Tidak hitungan hari, jam, menit, tapi detik. Ya. Satu kejadian di sini bisa langsung tersebar. Yang repotnya lagi, kadang tidak diberikan penjelasan yang tepat. Betul. Nah, contoh misalkan ada konvoi. Nyenggol dikit atau gimana, ini tahu-tahu bisa memicu emosi. Betul. Di tempat lain mungkin gara-gara dangdutan, hanya gara-gara sekelompok orang, dia ada gambarnya, ada video lagi, apalah gitu, langsung memicu informasi tersebar. Artinya ini sisi negatif ya. Betul. Artinya berarti kita harus hati-hati terhadap informasi yang masuk. Jangan gampang-gampang terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Terus di sisi lain juga, berarti kalaupun ada informasi negatif, berarti harus segera ada counter informasi yang positif. Betul. Atau mungkin press release atau penjelasan atau apapun, bila mana itu menyangkut adalah nama organisasi. Nah, itu fungsinya humas kan di situ. Dan humas itu sekarang juga tidak bisa kerja sendirian. Betul. Harus melibatkan seluruh pegiat media sosial. Karena kenapa? Kalau kita hanya berpikir sendirian, di dunia maya ini, wah luar biasa. Sudah seperti menghadapi laskar sandunyo. Nah, itu kalau di media sosial ada istilah haters ya. Iya, betul. Jadi kalau ada berita sedikit lalu digoreng langsung dinaikkan, kadang yang provokasi ini siapa tidak jelas, atau yang kepancing ini siapa, yang berantem siapa. Kan sering tuh kita jumpai potongan-potongan video yang kemudian dicantumkan caption ada seruan akhirnya Ponorogo menghitam, Tulungagung menghitam dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya satu hal yang berbahaya. Kan? Makanya di era sekarang ini tugas humas itu enggak gampang. Karena PR-nya tidak hanya jam kerja. Tapi medsos itu 24 jam. 24 jam, betul. Berarti mungkin 24 jam, 7 hari saya itu terus-terusan. Karena begitu ada informasi negatif harus segera dilakukan counter. Penjelasan yang kejadian sebenarnya. Kalau kita tidak segera menyadari itu, waduh, babak belur kita, Mas. Nah, ini Mas, mumpung kita sudah membahas ini ya tentang ekses negatif dari derasnya arus informasi yang kadang
dalam tempo yang sekejap mata sudah nyampe ke belahan bumi yang lain di Indonesia ini. Nah, ini kira-kira kesiapan kita ini, kesiapan SH-Trate, kesiapan saudara-saudara kita ini bagaimana? Kadang kita tuh direpotkan begini. Jadi kebetulan pengurus SH-Trate itu masih banyak yang sepuh ya. Okay. Ya belum memahami bahwa dunia itu berubah. Jadi dulu informasi kan mungkin lewat satu pintu. Nah sekarang tuh informasi terbuka lewat manapun. Bisa diakses oleh siapapun. Kalau kita dulu hanya ngomong kesetaraan ya, kesetaraan dalam lingkup ajaran segala macam. Sekarang tuh ada kesetaraan informasi. Artinya informasi bisa didapat dari manapun. Betul. Nah kalau seperti ini, ya mau ndak mau yang sepuh-sepuh ini juga harus berubah, change. Ya, tetapi secara tidak langsung juga memaksa pengurus ataupun yang sesepuh desa Trate akhirnya untuk introspeksi diri. Betul. Karena sorotan itu tidak hanya satu sisi, tapi dari banyak sisi. Dari berbagai macam sudut. Sementara kita mengklaim bahwa SH-Trate adalah organisasi persaudaraan, organisasi pengabdian, dan organisasi suri toladan. Sehingga mau tidak mau pengurus ataupun sesepuh ya harus bisa menjadi suri toladan, sehingga tidak sampai tercapture menjadi sesuatu berita yang negatif. Gitu. Karena akan sangat berbahaya ketika makanya tugasnya humas itu bukan tambah tapi tambah berat gitu. Cuman kadang penghargaan kepada teman-teman ini yang bertugas di humas itu masih setengah hati. Dipikir wah nanti berita akan meledos sendiri atau gimana, tidak bisa lah. Kalau kita tidak melakukan tanda kutip treatment atau istilahnya kita lepas berita itu, waduh, harus ada berita penyeimbang. Betul. Sehingga masyarakat itu mendapatkan informasi yang benar. Oh, sakjane SH-Trate itu apa? Jangan sampai image, wah SH-Trate konvoi, tukang mohon maaf, tukang konvoi, tukang mendem, tukang dangdutan segala macam lah. Keroyokan. Nah, ini kan harus dikonter dengan berita, oh ada pengajian, ada bakti masyarakat. Berarti SH-Trate tidak hanya sisi negatif. Betul. Dan jujur kalau kita mau terbuka, kita masih kurang sesepuh yang aware, yang berani tampil di media. Berani tampil di media itu tidak gampang loh Mas. Betul. Karena pasti berani tampil di media sosial terutama, harus berani berhadapan dengan haters. Betul. Gitu loh. Betul. Dengan pembenci. Betul. Terlebih kalau berani live, wah itu harus dengan kata-kata hujatan segala macam harus siap. Artinya kalau kita memang diniatkan untuk berani tampil live, ya kita harus siap untuk itu. Kita harus santai. Justru inilah wujud pelaksanaan ajaran SH. Jadi kita tuh dihina orang, dicaci santai saja. Karena kenapa? Karena itu adalah berita yang hoax, yang tidak benar. Karena apa? Kenyataannya kita tidak melakukan tersebut. Nah inilah yang tadi saya maksud, kita harus berani untuk introspeksi diri, muhasabah diri. Secara tidak langsung kita juga nata diri kita pribadi. Karena nanti kalau tidak ada semacam konter berita atau minimal lah semacam siaran pers yang kemudian disebarluaskan oleh lembaga-lembaga yang ada di kita, kayak ketika pimpinan humas dan lain sebagainya. Nanti kalau yang menyebarkan itu justru pihak lain, kemudian akan timbul framing. Ini kan sangat berbahaya untuk kita. Makanya ini yang harus hati-hati. Jadi di era globalisasi ini memang rentan sekali adanya fitnah. Rentan sekali adanya hoax, dan itu harus kita menyiapkan sumber daya yang cukup untuk meluruskan hal tersebut. Betul. Dunia sudah berubah. Keadaan sudah bergeser. Siap atau tidak siap, SH-Trate harus menghadapinya. Betul. Matur sangat Mas Bagus. Dan baik, sedulur, ini obrolan kita malam hari ini luar biasa sekali. Ini tentu saja benar-benar harus kita camkan ya. Kita sebagai warga SH-Trate jangan sembarangan membuat membuat konten-konten yang berasal dari potongan-potongan, yang mana kemudian itu akan membuat suatu pandangan yang bias, yang tentu saja akan sangat berdampak buruk untuk kita dan untuk keluarga besar persaudaraan Setia Hati Trate.
Terima kasih sudah mengikuti obrolan kita malam hari ini. Saya Purbo Sasongko bersama Kang Mas Bagus Rizky Dinarwan beserta seluruh kerabat kerja channel Humas SHTRAT Pusat. Mohon maaf dan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.